Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, saya Muhammad Muklas dengan NIM 2411141. Baik, saya dari Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Tata Negara. Di sini kita akan membahas mengenai praktek illegal fishing dalam perspektif hukum internasional untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum internasional. A few moments later. Teman-teman pernah nggak sih kepikiran kenapa pemerintah kita gencar banget untuk menangkap kapal-kapal asing atau nelayan asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di laut kita? Nah, jawabannya adalah salah satu masalah besar yang sedang kita hadapi, yaitu illegal fishing atau penangkapan ikan secara liar di lautan. Illegal fishing adalah kegiatan menangkap ikan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti menangkap ikan tanpa izin, menggunakan alat tangkap yang dilarang, memalsukan dokumen kapal, hingga menangkap ikan di wilayah perairan negara lain tanpa persetujuan negara tersebut. Nah, sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang sangat luas, Indonesia ini sering menjadi target praktik illegal fishing, terutama di wilayah zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Banyak sekali kapal asing masuk secara ilegal karena melihat potensi sumber daya ikan di negara Indonesia yang sangat besar. Dampak dari illegal fishing ini sangat serius. Yang pertama, merugikan ekonomi negara yang sangat besar karena hasil tangkapan ikan yang seharusnya menjadi pemasukan negara justru malah diambil secara ilegal. Kemudian yang kedua, merusak lingkungan laut, terutama jika penangkapan ikan ini menggunakan alat tangkap berbahaya seperti bom, kemudian racun ikan yang dapat merusak terumbu karang. Yang ketiga, kerugian bagi nelayan lokal karena mereka harus bersaing dengan kapal besar yang menangkap ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan tegas, yaitu penenggelaman kapal pelaku illegal fishing. Kebijakan ini mulai dikenal luas pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tujuannya apa sih? Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan efek jera kepada pelaku illegal fishing, sekaligus menunjukkan bahwasannya Indonesia adalah negara yang serius dalam melindungi sumber daya laut. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan di tingkat internasional. Sebagai pihak mendukung karena dianggap efektif menekan praktik illegal fishing, tetapi ada juga yang mengkritik bahwasannya ini dianggap memperhatikan prinsip hukum internasional dan hukum diplomatik antar negara. Dalam perspektif hukum internasional, tindakan Indonesia sebenarnya memiliki dasar hukum yang kuat. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, pada tahun 1982, negara pantai memiliki hak berdaulat untuk mengelola, melindungi, dan menegakkan hukum sumber daya alam di wilayah lautnya, termasuk di zona ekonomi eksklusif. Artinya, selama dilakukan melalui proses hukum yang sah dan juga ketat, tindakan penenggelaman kapal justru dianggap sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap kejahatan perikanan. Oke, kesimpulan dari pembahasan yang telah kita bahas tadi adalah illegal fishing bukan hanya sekedar pencurian ikan, akan tetapi tentang kedaulatan sebuah negara dan juga kelestarian lingkungan laut yang perlu kita jaga dan kesejahteraan nelayan kita. Nah, makanya pengawasan dan juga kerjasama antar negara ini perlu dikuatkan, dan itu sangat penting untuk menjaga kelestarian laut kita agar tetap terjaga untuk generasi ke depan yang akan mendatang. Mungkin cukup sekian penyampaian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.